warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah hibba, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari yang penuh dengan kehangatan dan keberkahan ini, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Enggak ada lagi yang bisa kita pungkiri bahwa seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita, seluruhnya, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, itu dari Allah, punya Allah, dan Allah berhak menentukan, mengarahkan, dan mengatur seluruh ciptaannya dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, satu hal yang perlu diketahui oleh kita sebagai seorang hamba, setelah kita mensyukuri nikmat Allah, kita sudah sering ya dengar bagaimana kita harus mensyukuri nikmat Allah, bagaimana kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur. Kita sudah sering dengar hal tersebut. Ada satu hal yang perlu kita ketahui. Setelah kita bersyukur kepada Allah, hal tersebut adalah kita harus tahu bahwa Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Allah itu sayang sama kita. Ini wajib kita ketahui. Mengapa demikian? Mengapa ketika kita sudah bersyukur sama Allah, kita harus tahu bahwa Allah itu cinta dan sayang sama kita. Ketahuilah ya hibba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah. Bagaimana setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan, Allah lanjutkan ayatnya dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, pada ayat yang ketiga dalam suratul Fatihah. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari suratul Fatihah. Ini kan berbeda ulama ya, pendapat berbeda. Apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari awal suratul Fatihah atau bukan? Terlepas dari itu, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya untuk senantiasa memuja dan memuji Allah, Allah kasih tahu kita bahwa Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Ini juga menjadi bukti dan dalil bahwa Allah benar-benar cinta sama kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayolah hibba, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan sebagian para ulama menafsirkan apa sih makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, yang kita tahu Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab tafsir beliau menyebutkan Ar-Rahman, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahman, maka bermakna Dzu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah adalah zat yang maha memiliki kasih sayang yang luas. Tatkala Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman,
Maka yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kasih sayang yang sangat-sangat luas, yang melingkupi seluruh makhluk-makhluknya. Allah sayang sama seluruh makhluk-makhluknya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Ar-Rahim, maka maknanya adalah Dzu Ar-Rahmah Al-Wasilah. Allah adalah zat yang maha memberikan kasih sayang tersebut kepada hamba-hambanya. Kita ulangi. Ketika Allah sebut dirinya sebagai Ar-Rahman, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk-makhluk Allah. Luas. Seluruh makhluk mendapatkan kasih sayang Allah. Mu'minan kana am kafira. Yang mukmin ataupun yang kafir, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah sesuai dengan kadarnya. Ini makna dari Ar-Rahman. Allah memiliki kasih sayang yang sangat luas. Lalu makna Ar-Rahim adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk menyampaikan kasih sayang tersebut kepada hamba-hambanya. Allah maha mampu untuk memberikan kasih sayang tersebut kepada hamba-hambanya. Dan sebagian para ulama yang lain juga menyebutkan, memberikan penafsiran pada ayat ini, bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang umum pada seluruh makhluk dapat. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, khusus kepada hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang cinta kepada Allah dan sayang sama Allah. Ayolah hibba, kenapa setelah kita bersyukur kepada Allah, kita harus tahu bahwa Allah sayang sama kita? Kenapa? Kok tatkala Allah sebutkan rentetan ayat di dalam suratul Fatihah, setelah Allah sebutkan bagaimana kita memuja dan memuji Allah, disebutkan di situ bahwa Allah sayang sama kita. Apa hikmahnya? Kata para ulama, mereka menjelaskan bahwa hal ini akan menjadikan kita sebagai seorang hamba, hatinya akan tenang. Kok bisa? Karena tatkala kita tahu Allah sayang sama kita, kita akan tahu dan paham. Bagi orang-orang yang mau memahaminya, kita akan sadar bahwa seluruh ketetapan Allah, baik itu takdir ataupun ketetapan syar'i, semua pengaturan Allah, meskipun berat, meskipun sulit, meskipun memberatkan atau menyulitkan, semuanya lahir dan berlandaskan kasih sayang dari Allah. Allahu Akbar. Seberat apapun ujian hidup kita, sesulit apapun kita istiqamah dalam ibadah, kita tahu bahwa semuanya itu lahir dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan di antara hikmahnya ya hibba, agar kita tahu betul apa yang terjadi pada kita hari ini. Wallahi, kalau Allah Subhanahu wa taala mengurangi atau mencabut sebagian pemberian Allah, rizki yang Allah berikan kepada kita, kita tahu bahwa itu bukan karena Allah marah sama kita. Oh, gitu ya. Kita di hari ini mungkin kehilangan pekerjaan, kekurangan harta. Saya di hari ini menghadapi kesulitan. Bahkan beras pun saya nggak punya. Anak saya nangis buat beli susu aja ndak ada. Ternyata hal ini lahir dari kasih sayang Allah kepada kita. Akhirnya apa? Menumbuhkan optimisme. Percaya diri kita
bahwa Allah sayang sama kita, dan apa yang terjadi pada diri kita di hari ini itu semua berlandaskan kasih sayang Allah, dan Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah tahu. Dan kita sebagai seorang hamba, tatkala kita tahu bahwa Allah sayang sama kita, akan tumbuh optimisme tersebut. Kita tahu bahwa Allah nggak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Allah melakukan hal ini, menetapkan hal ini, mengatur hal ini karena Allah cinta dan sayang sama kita. Sehingga kita nggak lagi perlu takut, kita nggak perlu lagi khawatir, kita nggak perlu lagi bersedih. Karena apa yang Allah tetapkan pada diri kita hari ini adalah hikmah dan kasih sayang Allah. Oleh karenanya seluruh ketetapan Allah wajib kita balas dengan pujian. Dan pujian ini adalah pujian yang paling sempurna. Karena semuanya berlandaskan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat ayolah hibba. Tatkala kita berbicara tentang kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya kita tidak akan merasa bahwa diri kita, tatkala kita tahu bahwa Allah sayang sama kita, setelah Allah perintahkan kita untuk memujinya, kita akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang diktator. Yang setelah menetapkan segala sesuatunya dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan hanya mengikuti alur Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti alur yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya. Mengikuti dan mempercayai takdirnya yang baik dan yang buruk. Semuanya Allah telah atur. Setelah semua pengaturan tersebut, kita tetap diminta memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak tahu bahwa Allah itu sayang sama kita, kita akan beranggapan bahwa Allah itu seperti seorang raja yang sudah dengan bengisnya, dengan cara yang menindas, dengan cara yang begitu diktatornya, tetap minta dipuji dan minta disanjung oleh rakyatnya. Ya, Allah tidak seperti itu. Semua ketetapan Allah, semua aturan Allah, semua urusan yang digariskan oleh Allah, telah Allah gariskan, telah Allah tetapkan, dan telah Allah atur. Dan kita tetap diminta memuja dan memuji Allah, bukan karena Allah diktator, bukan. Karena kita tahu semua ketetapan itu lahir dari rasa sayang dan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena tatkala ini kita benar-benar yakin dan kita fahami, wallahi apa yang terjadi pada hari ini, kita positif sakit, kita positif dipecat dari pekerjaan kita, kita kekurangan harta, kita banyak ujian dan cobaan, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hal itu karena Allah sayang sama kita, dan kita mungkin belum tahu hikmahnya, tapi semua ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah hibba, kalau berbicara tentang masalah rahmat ini perkara yang sangat agung dan perkara yang sangat besar. Apalagi kalau kita bicara tentang rahmat, bagaimana hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya 100 rahmat, punya 100 kasih sayang. Ya, lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya 100 kasih sayang, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Kemudian dari 100 itu, dari 100 kasih sayangnya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 1 rahmat, 1 kasih sayang di antara jin dan manusia, di antara hewan-hewan ternak, bahkan di antara hewan-hewan buas. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi punya berapa? 100 kasih sayang. Dari 100 kasih sayang ini Allah turunkan ke alam semesta, di tengah-tengah jin dan manusia,
Di tengah-tengah hewan ternak dan hewan buas. Berapa rahmat? Satu rahmat. Yang dengan satu rahmat ini, dengan satu kasih sayangnya Allah ini, Nabi SAW sebutkan, fabiha yata'atafun. Dengan satu rahmat inilah mereka semua, jin, manusia, hewan ternak, hewan buas, mereka semua berlaku lemah lembut. Dengan satu rahmat ini, mereka semua berlaku lemah lembut. Wabiha yatarahamun. Dan dengan satu rahmat ini, mereka semua saling berkasih sayang. Allahu Akbar. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke alam semesta. Jin, manusia, hewan ternak, hewan buas. Dengan satu rahmatnya Allah, dengan satu kasih sayangnya Allah, mereka semua saling berkasih sayang. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Bahkan dengan satu kasih sayang Allah ini, hewan buas dapat berlaku baik kepada anak-anak mereka. Allahu Akbar. Ini Nabi berbicara mengambil contoh tentang hewan. Makhluk Allah yang akalnya tidak lebih daripada manusia. Rasulullah SAW ambil contoh hewan. Bahkan hewan buas pun, karena satu rahmat yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, hewan buas yang mungkin kita takuti, yang mungkin kita khawatirkan, mampu berkasih sayang kepada anak-anak mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah akhirkan 99 kasih sayang Allah yang lainnya, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang Allah akan pergunakan 99 rahmat tadi, sisanya tadi, untuk menyayangi hamba-hambanya nanti pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Bisa kita lihat bagaimana dengan satu rahmat ini, seekor binatang buas mampu melakukan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kita tahu bagaimana seekor beruang, tatkala dia melahirkan, dia jaga anaknya dalam persembunyiannya selama 4 bulan. Dia jaga, dia rawat. Setelah 4 bulan lewat, mulailah itu anak dibawa keluar. Tapi tidak ditinggal sama orang tuanya. Tidak ditinggal sama induknya. Senantiasa ditemani sampai kurang lebih selama 2 tahun. Induknya mengajarkan bagaimana cara menghadapi alam liar. Bagaimana cara berburu. Bagaimana cara mendapatkan makanan. Hewan buas ayolah hibba. Seekor beruang yang mungkin kita takut dan kita lari darinya, pun mampu berlaku lemah lembut kepada anak. Bagaimana seekor buaya, seekor induk buaya yang begitu mengerikan, yang disebut sebagai mesin pembunuh. Tatkala anak-anaknya sudah mulai menetas, dijemput sama induknya. Kemudian apa? Dimasukkan anak-anak tersebut ke dalam mulut ibunya. Dengan giginya yang begitu tajam, yang mungkin kalau dikunyah hancur sudah anak-anaknya tersebut. Tapi tidak. Ibunya menjadikan taring yang begitu tajam dan begitu mengerikan untuk melindungi anak-anaknya. Dibawanya anak-anaknya ke dalam aliran sungai. Dibawanya anak-anaknya ke dalam tempat yang Allahu Akbar, hewan buas. Dengan satu rahmat Allah, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 12, bukan 30. Satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke dunia. Namun seluruh makhluk dapat melakukan kasih sayang, saling berlemah lembut, saling mencintai. Berbicara tentang manusia, Allah. Kisah yang tidak perlu kita ragukan lagi bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak. Bagaimana kisah seorang ibu yang berbohong kepada anaknya.
Tatkala anak tersebut mau berangkat sekolah, sedangkan di meja makan hanya tersedia satu porsi makanan. Ibunya bilang apa? Nah, makan silakan. Ibu sudah kenyang, habiskan makanan tersebut. Allah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sang bapak yang baru aja tadi pagi kerokan habis subuh, namun dengan sigapnya mengambil jaketnya, menghidupkan, memanaskan motornya, mengantar anaknya berangkat sekolah. Bukannya Abi tadi sakit? Enggak, Abi sehat, ayo berangkat sekolah. Setelah berangkat sekolah apa? Ayahnya, Abinya berangkat kerja. Kerja. Dalam kondisi yang sakit, anaknya enggak tahu. Karena apa ya lahib? Disebabkan satu rahmat yang Allah turunkan di atas muka bumi. Satu rahmatnya Allah. Satu rahmatnya Allah. Bukan 30, bukan 50. Satu rahmatnya Allah. Oleh karena kita nggak pantas malas-malasan lagi. Kita nggak pantas suudzon sama Allah. Kita nggak pantas untuk letih dan lemah di dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala siapkan 99 rahmat untuk hamba-hambanya yang mampu bersabar, yang mampu istiqamah, semangat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan nanti di hari kiamat 99 rahmat. Yang satu rahmatnya saja kita bayangkan bagaimana manusia, bagaimana hewan mampu berkasih sayang di atas muka bumi ini, di alam semesta ini dengan satu rahmatnya Allah. Lalu bagaimana nanti di yaumil mahsyar kelak, di hari kiamat kelak? Betul, hari kiamat adalah hari yang mencekam, hari yang mengerikan, hari peradilan. Namun ingat, Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa taat dan tunduk sama Allah 99 rahmat. Ya Allah, gak kebayang lagi bagaimana indahnya surga Allah. Nikmat yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang taat kepada. Ini bukan tentang istana ayol habba. Bukan lagi tentang sungai-sungai yang mengalir dalam surga. Bukan lagi tentang bidadari, bukan. Namun ini semua berkaitan dengan kasih sayang Allah yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang di hari ini sabar, tenang di dalam menjalani apa yang telah Allah dan Rasulnya gariskan. Oleh karenanya Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat hidayah kepada kita. Ini nikmat yang sangat besar. Betapa banyak orang yang lebih hebat dari kita, lebih kuat dari kita, lebih cerdas dari kita. Namun Allah, dia nggak mampu duduk di majelis. Sampai hari ini malas sholat. Sampai hari ini belum Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka lebih pintar, mereka lebih cerdas, mereka lebih hebat, mereka lebih kuat, mereka lebih kaya. Tapi mereka nggak punya hidayah yang Allah berikan kepada kita di hari ini. Kita dengan keterbatasan harta kita, dengan sedikitnya uang kita, kita masih mampu untuk bersedekah meskipun sedikit. Ini kenikmatan Allah yang sangat besar. Sudah seharusnya kita syukur dan kita nikmati ayol habib. Dan kita minta sama Allah agar Allah nggak mencabut nikmat-nikmat ini. Karena dahsyatnya nikmat dan kasih sayang Allah yang nggak sebanding dengan rasa syukur kita tentunya. Masih sangat jauh rasa syukur kita dari mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ayolah hibba. Itu sedikit nasihat di awal. Bagaimana kita itu harus tahu agar kita itu nggak merasa terpaksa, nggak merasa dizalimi dan nggak merasa ditekan dengan takdir dan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita di hari ini, sehingga kita akan merasa tenang, merasa puas dan merasa senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena kita harus tahu Allah itu sayang banget sama kita.
Sudah. Itu pahami, nikmati dan renungkan di setiap bacaan suratul Fatihah yang kita baca. Maka wallahi hidup kita akan sumringah, akan bahagia dan tenang. Ayolah hibba, barakallahu fiikum. Sedikit kita akan lanjutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis ini mengandung sangat banyak sekali faedah, pelajaran dan keutamaan. Namun dikarenakan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pemahaman kita, hanya sedikit yang mampu kita jabarkan dan kita sampaikan di majelis kali ini. Namun semoga yang sedikit ini dapat kita amalkan, dapat kita jaga, dan dapat kita realisasikan loh dalam kehidupan kita. Sudah 2 pertemuan kita mengambil faedah dari hadis Jibril ini. Dan insya Allah ini adalah pertemuan yang ketiga dan kita akan tuntaskan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan kita sarikan dari hadis Jibril yang mulia ini. Ayolah hibba, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab di dalam bermajelis ilmu yang ada kaitannya dengan hadis Jibril ini. Kita sebutkan kurang lebih 9 ya. 9 adab di dalam menuntut ilmu. Kemudian ayolah hibba, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Jibril ini, nggak perlu dibacakan lagi ya. Panjang lagi nanti kalau kita bacakan ya. Karena hadisnya panjang. Setelah kemarin kita sebutkan bagaimana adab Jibril dalam bermajelis, bagaimana beliau duduk bertemu dengan Nabi, menghadap Nabi, maka lihat apa yang ditanyakan Jibril setelah itu. Akhbirni anil Islam. Ajarkan kepadaku tentang Islam. Sebelum kita masuk pembahasan tentang apa itu Islam, apa itu iman, para ulama memperhatikan bagaimana penyebutan Islam dan iman tatkala disatukan dalam satu konteks hadis. Ya. Baik. Pelajaran yang bisa diambil, yang bisa antum catat. Tatkala kata Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, maka Islam dan iman memiliki makna masing-masing. Ketika kata Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, maka memiliki makna masing-masing. Namun, tatkala disebutkan dalam konteks yang berbeda, Islam sendiri, iman sendiri, maka maknanya saling berkaitan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ini yang mau nyatat, catat dulu. Saya ulangi, kata Islam dan iman, kalau disebutkan dalam satu konteks hadis, bergandengan, maka maknanya memiliki makna sendiri-sendiri. Islam punya makna, iman punya makna. Namun tatkala disebutkan terpisah, Islam sendiri, iman sendiri, maka Islam ataupun iman maknanya bersatu. Saling berkaitan dengan satu yang lainnya. Ana jelaskan. Para ulama menyebutkan kaidahnya adalah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Tatkala mereka berkumpul maka maknanya berbeda. Tapi ketika mereka terpisah maka maknanya jadi satu. Kaidahnya kalau mereka berpisah maka maknanya satu. Tapi ketika mereka bersatu maka maknanya gini. Tatkala Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis Jibril ini, itu kan dijelaskan. Pertanyaan Jibril yang pertama, ajarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian di dalam hadis yang sama, Jibril bertanya tentang iman, bergandengan. Sehingga kata para ulama, maknanya berbeda. Nabi Muhammad SAW menjelaskan Islam dengan amalan-amalan zahir. Amalan-amalan yang nampak. Apa saja? Mengucapkan 2 kalimat
syahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji. Ini semua amalan-amalan zahir. Amalan-amalan yang nampak. Bagaimana dua kalimat syahadat diucapkan. Bagaimana salat didirikan. Bagaimana zakat ditunaikan. Bagaimana puasa dilaksanakan. Dan bagaimana haji kita berangkat haji. Ini semua amalan-amalan zahir. Amalan-amalan yang nampak. Tatkala Islam disebutkan bergandengan dengan iman, maka Islam bermakna amalan-amalan zahir. Amalan-amalan yang nampak. Adapun iman adalah amalan-amalan batin. Amalan-amalan hati. Amalan-amalan yang tersembunyi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjawab tentang iman? Beriman kepada Allah. Beriman kepada tu'minu billahi wa malaika. Malaikat-malaikat. Dan para apa? Kutub-kutub Allah, kitab-kitab Allah. Rasul-rasulnya. Kemudian pada hari akhir. Dan beriman kepada takdir. Semuanya keyakinan. Semuanya berkaitan dengan keimanan. Sehingga iman tatkala disebutkan bergandengan dengan Islam, maka maknanya adalah amalan-amalan batin. Sehingga Islam amalan zahir, iman amalan batin. Ini perlu diperhatikan. Karena ini disambung ya, berderet. Sehingga maknanya berbeda. Namun tatkala disebutkan hanya satu, contoh Islam saja. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan aku telah ridho agama Islam sebagai agamamu. Apakah yang dimaksud di sini hanya amalan-amalan zahir saja? Oh, orang cukup bersyahadat, cukup salat, cukup puasa, tapi dia nggak yakin adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, adanya para rasul, dia nggak yakin. Bahkan dia nyembah Allah saja dia nggak yakin. Apakah hal seperti ini yang Allah ridhoi? Ketika hanya disebutkan Islam saja, maka mencakup iman juga. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Apakah yang dimasuk iman di sini hanya amalan-amalan batin saja? Tidak. Tapi amalan-amalan zahir juga. Contohnya apa? Tumitul adza anit tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman. Rasa malu kita, menyingkirkan diri dari jalan, itu termasuk keimanan, termasuk amalan-amalan zahir. Sehingga tatkala disebutkan berpisah, Islam sendiri, iman sendiri, maka maknanya saling berkaitan dan sama. Dan ini sudah biasa. Ini sudah biasa di dalam agama Islam. Bagaimana? Tatkala disebutkan al-birri wa taqwa. Al-bir wa taqwa. Apa maknanya albir wa taqwa? Kalau disebutkan bergandengan, maka albir bermakna perbuatan kebajikan, melakukan amal saleh. Adapun takwa itu meninggalkan maksiat. Ketika disebutkan bergandengan albir wa taqwa, maka maknanya albir melakukan kebaikan dan takwa meninggalkan keburukan. Kalau dipisah, maka albir bermakna takwa juga, dan ketika disebutkan takwa bermakna albir juga. Karena ketika Allah sebutkan albir, maka termasuk dalamnya takwa. Dan ketika disebutkan takwa, Allah sebutkan Allah cinta sama orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka hanya yang meninggalkan keburukan saja? Dia enggak maksiat, tapi dia enggak sholat. Atau ketika Allah sebutkan bir, dia hanya sholat, tapi maksiat terus jalan. Maka tidak seperti itu. Ketika dipisah, maknanya bergabung. Saling berkaitan dengan satu yang lainnya. Contoh lagi. Fakir dan miskin. Ini sering kita dengar. Fakir dan miskin. Tatkala disebutkan fakir saja, maka mencakup miskin. Ketika disebutkan miskin saja, maka mencakup fakir. Tapi ketika disebutkan fakir dan miskin, maka maknanya terpisah, berbeda. Fakir itu, kata para ulama, adalah mereka yang buat makan saja susah. Kategori fakir itu yang mereka buat makan saja susah. Kadang sehari makan, kadang enggak. Sedangkan miskin, dia cukup buat makan dia. Untuk kebutuhan lain enggak. Dia enggak bisa untuk memiliki kelebihan buat beli barang-barang yang lain, enggak bisa. Tapi untuk makan dia cukup. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa fakir itu persentasenya pendapatan dia
itu di bawah 50% dari penghasilan. Dari kebutuhan. Penghasilannya 50% di bawah kebutuhan. Contoh, ada orang kebutuhannya setiap bulan butuh 4 juta. Tapi penghasilannya sebulan hanya 1 juta. Maka ini masuk kategori fakir. Fakir. Sedangkan miskin itu kondisinya dia sudah lebih dari 50% dari pendapatannya, sudah lebih dari 50% dari kebutuhannya. Dia butuh 4 juta, selama sebulan dia hanya pendapatannya 3 juta. Belum terpenuhi. Tapi sudah lebih dari 50%. Makanya yang disebut miskin. Sehingga ketika kita mau mengutamakan sedekah, utamakan yang fakir dulu. Baru si miskin. Utamakan si fakir dulu yang menerima sedekah, baru si miskin. Ini kaidah, ya. Dan contohnya lagi adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ketika dia bersatu, gabung, bersandingan, maka maknanya berbeda. Ar-Rahman tadi Allah punya rahmat yang sangat luas, sedangkan Ar-Rahim adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan rahmat tersebut. Namun tatkala dipisah hanya disebutkan Ar-Rahman saja, Ar-Rahman, maka mencakup Ar-Rahim juga. Innallaha ghafurur rahim, enggak ada Ar-Rahman itu, tapi Rahim di sini mencakup Ar-Rahman, Rahman juga. Ini yang perlu diperhatikan oleh al-Hibab. Baik. Kemudian ayolah hibba, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya tentang Islam, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Pertama, syahadat, 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala ada sesembahan yang berhak disembah, yang hanya berhak disembah hanyalah Allah, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini sepaket. Kemudian apa? Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji. Ini tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya tentang Islam. Insya Allah perincian yang akan kita bahas pada hadis yang ketiga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian pelajaran berikutnya, tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya tentang iman, maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Yang pertama ayolah hibba, masih 9 menit lagi ya. Yang pertama ayolah hibba adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rukun yang paling urgent dan paling penting. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengatakan bahwa diri kita beriman kepada Allah, maka bagaimana bukti realisasi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ya hibba, yang perlu kita imani dari Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita beriman dengan wujud Allah. Allah itu ada. Allah itu berwujud. Allah punya tangan. Allah melihat. Allah punya pendengaran. Allah berwujud dan Allah bersemayam di atas arsy. Itu yang wajib kita imani. Paling pertama, kan kalau pembagian tauhid itu dibagi menjadi 3 saja ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Namun berkaitan dengan keimanan itu ditambah 1 lagi. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang paling pertama sebelum nanti kita beriman tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifatnya Allah, kita wajib beriman tentang wujudnya Allah. Karena orang-orang kafir nyangka kita itu menyembah sesuatu yang gak ada. Menyembah sesuatu yang karena gak tercapai dengan panca indera. Sehingga mereka menyebutnya kita itu nyembah ruangan kosong. Kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah harus yakin bahwa Allah itu ada. Dan Allah memiliki wujud. Dan wujudnya Allah tidak bisa dibagaimanakan. Tidak bisa dibayangkan. Wujudnya Allah sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah setelah kita beriman tentang wujudnya Allah, kita beriman kepada rububiyahnya Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta.
Semua perbuatan Allah kita imani. Setelah rububiyahnya Allah, maka kita imani uluhiyahnya Allah. Bahwa kita hanya nyembah sama Allah. Tidak boleh ada yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena banyak. Nama-nama dan sifat Allah ada sangat-sangat banyak. Kemudian, rukun iman yang kedua adalah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Malaikat-malaikat Allah itu, ayolah hibba, adalah makhluk-makhluk Allah yang gaib. Yang kita tidak dengan mudahnya dapat melihatnya. Tidak nampak. Allah jadikan malaikat-malaikat Allah itu gaib. Dan kita mengenal malaikat itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sifati mereka. Pertama, kita wajib mengimani malaikat secara ijmal, secara global. Kita wajib mengimani malaikat secara global. Yang tidak kita ketahui namanya, yang tidak kita ketahui sifatnya, yang tidak kita ketahui pekerjaannya. Kita wajib imani secara global. Karena malaikat Allah itu sangat banyak jumlahnya. Malaikat Allah itu sangat banyak jumlahnya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa di langit sana ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ibaratnya adalah Ka'bahnya penduduk langit. Kalau penduduk bumi punya Ka'bah di Makkah, kalau para malaikat penduduk langit itu punya Ka'bah namanya Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya mereka. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 la ya'uduna ilaihi akhar ma 'alaihim. Yang setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk Baitul Ma'mur setiap harinya. Dan yang sudah masuk nggak mungkin kembali lagi. Yang sudah ibadah itu nggak mungkin kembali lagi, balik lagi enggak. Jadi setiap hari itu ada 70.000 malaikat dan semuanya baru terus bergantian masuk dalam Baitul Ma'mur. Allah, sudah nggak tahu berapa miliar hari yang kita lewati. Dikali setiap harinya 70.000 malaikat. Maka sungguh banyak malaikat-malaikat Allah dan kita wajib imani semuanya. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana banyaknya malaikat. Beliau SAW bersabda, "Attatis sama." Langit berderit. Ya, ketika seperti sebuah panggung yang dinaiki begitu banyak orang sampai bunyi krek krek gitu. Itu berderit. Attatis sama. Langit berderit, berdecit. Wa haqqalaha an ta'id. Dan wajar langit itu berderit, kata Nabi Muhammad SAW. Ma min mawdi'in ma fiha mawdi'un arba' asabi. Tidak ada di langit itu jarak walaupun hanya sekedar 4 jari. Tidak ada tempat di langit meskipun hanya 4 jari kecuali di sana apa? Illa wa malakun wadi' jabhatahu sajidan lillah. Kecuali di sana ada malaikat yang bersujud kepada Allah, yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah. Di langit gak ada lagi jarak walaupun hanya 4 jari kecuali ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Penuh sesak langit dengan para malaikat. Sehingga kita wajib mengimani seluruh malaikat secara global. Dan kita wajib mengimani secara terperinci para malaikat-malaikat yang Allah dan Rasulnya kabarkan dan Allah dan Rasulnya sifati. Kita akan sebutkan beberapa malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ayolah hibba, malaikat-malaikat yang kita kenal, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya pertama adalah Jibril. Jibril. Yang kedua adalah Mikail. Mikail. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Ini kita ringkas, kita sebutkan saja sumbernya ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Allah sebutkan bagaimana di situ ada nama Jibril dan ada nama Mikail. Kemudian yang ketiga adalah Israfil. Israfil disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 770. Hadis riwayat Muslim nomor 770. Nabi Muhammad SAW sebutkan Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 malaikat ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 malaikat ini sebagai pembesarnya malaikat.
Jibril, Mikail, dan Israfil yang mengurusi kehidupan manusia. Jibril ngurusi apa? Wahyu. Yang wahyu ini adalah kebutuhan terbesar bagi manusia. Kemudian Mikail mengurusi apa? Hujan. Yang hujan ini menjadi sumber kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Dan yang ketiga siapa? Israfil. Apa Israfil? Tugas Israfil tugasnya? Niup trompet. Menghancurkan kehidupan, kemudian memberikan kehidupan berikutnya. Memulai kehidupan berikutnya, bukan memberikan ya, memulai kehidupan berikutnya. Israfil, tatkala meniup sangkakala. Tiupan pertama hancur seluruh alam semesta. Tiupan kedua manusia dibangkitkan kembali. Ini 3 malaikat pembesar. Kemudian ada juga Malik. Siapa Malik ini? Malik ini adalah malaikat penjaga neraka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Ketika orang-orang kafir memanggil Malik, wahai Malik, sudah biarkan Rabbmu membunuh kami. Maka Malik mengatakan apa? Qala innakum makithun. Enggak. Kalian akan tetap di neraka selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah mati. Wahai Malik, biarkan Rabbmu, biarkan Allah Subhanahu wa taala membunuh kami saja. Kami sudah enggak kuat lagi diazab di neraka. Kata Malik, enggak. Kalian akan tetap di neraka dan akan tetap hidup mendapatkan azab dari Allah. Kemudian ada juga Munkar dan Nakir. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menceritakan dalam Sunan At-Tirmizi pada hadis nomor 1071. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bagaimana seorang ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, maka datanglah 2 malaikat yang hitam lagi biru. Dikatakan bahwa namanya yang salah satunya adalah Munkar dan yang satu adalah Nakir. Tugas mereka apa? Bertanya kepada manusia. Man Rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu, dan apakah engkau mengenal orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada Malakul Maut. Ya, Malakul Maut, malaikat maut. Kalau di kita dikenalnya apa? Malaikat pencabut nyawa? Apa? Israel, ya. Israel lah. Malakul Maut. Yang sahih yang disebutkan adalah Malakul Maut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Sajdah di ayat yang 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa namanya malaikat yang mencabut nyawa itu adalah Malakul Maut. Malaikat maut, ya. Kemudian juga ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Masuk waktu azan? Ya, silakan azan dulu. Barakallahu fikum.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Sedikit lagi kita akan lanjutkan, kita akan coba ringkas supaya selesai ya pembahasan tentang hadis yang kedua atau hadis Jibril. Ayolah hibba, tentang rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada kitab-kitab kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kita beriman secara ijmal, seluruhnya kita imani. Seluruhnya kita imani, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Seluruh kitab-kitab yang kita tahu kan apa? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ya. Kemudian ada juga suhuf, lembaran-lembaran. Itu yang kita tahu. Namun masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang tidak disebutkan, dan kita wajib mengimaninya secara keseluruhan. Secara global wajib kita imani. Namun cara dari sisi pengamalan hanya Al-Quran yang boleh kita amalkan. Secara keimanan semuanya kita imani. Namun dari sisi pengamalan yang kita amalkan hanyalah Al-Quran. Jadi kita nggak boleh tuh ngamalin lagi Injil atau ngamalin lagi Taurat ataupun Zabur ataupun Suhuf, ya. Nggak boleh. Yang kita amalkan hanyalah Al-Quran. Kemudian rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada Rasul, kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul-Rasul Allah juga sangat banyak. Yang disebutkan itu hanya beberapa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang diceritakan dan ada pula yang tidak diceritakan. Sehingga para rasul itu jumlahnya sangat banyak. Cuman yang kita ketahui hanya beberapa. Nah, kita wajib mengimani seluruhnya. Wajib mengimani seluruhnya. Secara umum, secara global. Namun yang kita ikuti tetap hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hari akhir ini dimulai setelah kematian. Urusan setelah kematian itu sudah masuk hari akhir. Dari mulai kita dikuburkan, dari mulai ruh itu dicabut, itu urusannya sudah hari akhir, dan kita wajib untuk mengimani hal tersebut. Dari mulai dicabutnya ruh, dari mulai urusan di alam kubur, dari mulai nanti dibangkitkan kembali, dari mulai nanti ditimbang, diadili dan segala macam sampai nanti masuk surga dan neraka. Itu semua urusan hari akhir dan wajib kita imani. Kemudian juga keimanan yang rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Itu rukun iman ayolah hibba. Kemudian Jibril setelah bertanya tentang iman, Jibril bertanya tentang ihsan. Sudah kita sebutkan bahwa ihsan itu tingkatan yang pertama, orang-orang yang mampu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia melihat Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Ini tingkatan paling tertinggi ihsan. Orang-orang yang ihsan adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam kondisi seolah-olah dia melihat Allah, sehingga ibadahnya sangat baik dan akan dia perindah. Dan kondisi atau tingkatan yang kedua adalah hamba-hamba yang ketika ibadah merasa diawasi oleh Allah. Itu ihsan. Nah, kemudian Jibril bertanya tentang hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab apa? Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi nggak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nabi nggak tahu kapan hari kiamat terjadi. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi di hari ini, tanggal ini, bohong, dusta. Nabi saja nggak tahu. Nabi hanya menyebutkan bahwa hari kiamat itu akan datang di hari Jumat, tapi nggak tahu hari Jumat yang mana. Hingga kalau ada orang yang ngaku tahu kapan hari kiamat, pasti dusta, pasti bohong. Ya. Karena dari dulu saja sudah ada yang mengatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi, umur dunia ini hanya 70.000 tahun. Dan masih tersisa sekitar 67.000 tahun lagi. Ini bohong, dusta, ya, kadzab. Kemudian tatkala Jibril bertanya kapan hari kiamat, Nabi jawab nggak tahu. Maka Jibril bertanya tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan 2 tanda hari kiamat. Yang pertama apa? Tatkala seorang budak wanita melahirkan tuannya.
seorang budak wanita melahirkan tuannya. Para ulama berusaha menafsirkan apa makna dari hadis ini. Di antara mereka menyebutkan ada, di antaranya adalah Imam Ibn Daqiq rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa hal ini dikarenakan kondisi manusia sudah sangat buruk akhlaknya. Sehingga budak-budak wanita itu yang dia melahirkan anak ini kan jadi anak tuannya. Kemudian budak wanita ini dijual sama tuannya, kemudian diperjualbelikan, muter-muter sampai akhirnya si anak ini ngebeli lagi ibunya. Sehingga ibunya jadi budak anaknya. Ini saking sudah hancurnya akhlak manusia, sudah saking ribetnya. Ada juga yang menafsirkan, kata beliau, bahwa ini dikarenakan banyaknya peperangan. Sehingga banyaknya wanita yang dijadikan budak dan melahirkan anak-anak tuannya. Ini penafsiran sebagian para ulama. Ada lagi yang menafsirkan bahwa hal ini menunjukkan bagaimana di hari ini tuh banyak anak-anak yang durhaka sama ibunya sehingga berperilaku, padahal dia anak ibunya, tapi kelakuannya seperti tuan bagi ibunya. Nyuruh-nyuruh ibunya, menjadikan ibunya sebagai seorang pembantu dan segala macam. Durhaka. Sebagian para ulama mengatakan ini karena durhakanya anak-anak kepada ibunya. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa saking berkembangnya, sama, sebenarnya tujuannya sama, saking banyaknya peperangan. Banyaknya kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri. Sehingga lahirlah dari budak-budak wanita yang melahirkan tuan-tuannya. Ada juga yang mengatakan bahwa dari seorang wanita lahirlah para pemimpin, lahirlah presiden, lahirlah menteri, sehingga orang tuanya menjadi rakyat dia juga. Ya, dan ini ya terjadi. Dari mana presiden itu lahir kalau bukan dari ibunya? Nggak ada yang presiden yang lahir dari batu gitu ya. Semua lahir dari ibunya. Nah, ini penafsiran sebagian para ulama. Ini apa? Ciri-ciri hari kiamat yang pertama. Kemudian ciri-ciri hari kiamat yang kedua adalah ketika para pengembala kambing yang tidak pakai alas kaki, bertelanjang dada, orang-orang miskin, orang-orang pedalaman, orang-orang udik, tapi mereka akhirnya berlomba-lomba meninggikan bangunan. Para ulama menjelaskan bahwa ini disebabkan bagaimana perekonomian yang berkembang pesat di zaman tersebut. Bagaimana perekonomian yang berkembang pesat di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rizki kepada manusia sehingga begitu banyak harta yang melimpah. Sebagian lagi para ulama mengkhususkan hal ini kepada orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah yang dahulunya mereka itu pengembala kambing. Mereka itu nggak punya apa-apa, air aja susah. Mereka nggak punya air. Tapi di hari ini mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Allah, bisa kita lihat ya, bagaimana di Dubai, bagaimana di Saudi. Allah, bangunan tinggi-tinggi sekarang. Padahal dulu mereka hanya orang-orang pengembala kambing, orang-orang miskin, orang-orang gurun, orang-orang padang pasir. Allah Ta'ala alam. Ini yang berusaha ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian ayolah hibba, pelajaran yang bisa diambil, dan mungkin ini terakhir karena waktunya sudah berlebih. Bolehnya seseorang bertanya untuk hal-hal yang sudah dia ketahui. Ya, bolehnya seseorang bertanya untuk hal-hal yang memang dia sudah ketahui. Niatannya untuk apa? Untuk mengajarkan orang-orang yang di sekitarnya. Antum sebenarnya udah paham, tapi kayaknya nih yang sebelah ana belum paham. Sehingga antum pura-pura nanya sama orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang menyampaikan ilmu. Dan orang-orang yang bertanya seperti ini, dia sudah tahu, tapi bertanya supaya orang yang sekitarnya paham, ini termasuk mendapatkan pahala mengajarkan kebaikan. Mana dalil